Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Yadul Ilham. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bahaya dari game online. Nah, bermain game merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga remaja. Bahkan tak sedikit orang tua juga ikut memainkannya. Di samping perkembangan teknologi yang semakin pesat, nah perkembangan game ini juga mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat pula. Nah, tak sedikit game yang dimodif sedemikian rupa untuk menarik perhatian para pengguna gadget agar memainkannya. Nah, namun di samping bermain game tersebut, jika dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan dampak yang terjadi pada pengguna game. Nah, bermain game ini sebenarnya digunakan sebagai sarana hiburan setelah seharian bekerja atau melakukan kegiatan yang lain. Nah, biasanya yang sering terkena kecanduan game online ini adalah kalangan remaja karena mereka lebih sering menghabiskan waktu mereka untuk bermain gadget daripada berkegiatan yang lainnya. Nah, orang tua dan masyarakat harus memberikan perhatian khusus kepada mereka agar tidak terjadi kecanduan game online, dan berbagai upaya harus dilakukan. Nah, game online sendiri ini apa sih? Game online merupakan jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai medianya. Nah, dampak yang dapat ditimbulkan dari game online ini ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif antara lain menambah aktivitas otak, melakukan aktivitas lain sebagai sarana hiburan. Nah, namun di samping dampak positif ini terdapat dampak negatif pula, antara lain yaitu kurangnya kontrol akan waktu, kurangnya kepedulian terhadap kegiatan sosial, dan yang terakhir yaitu menurunnya prestasi akademik. Nah, selain tiga dampak tersebut, terdapat juga 5 aspek yang terkena dampaknya. Yang pertama yaitu aspek kesehatan, yang kedua aspek psikologis, yang ketiga aspek akademik, yang keempat aspek sosial, dan yang kelima aspek keuangan. Nah, aspek yang pertama yaitu aspek kesehatan. Akibat terlalu sering bermain game online, kesehatan para remaja akan menurun. Akibatnya, para remaja itu akan mengalami penurunan kesehatan dikarenakan mereka kurangnya jam tidur dan juga kurangnya waktu untuk makan. Nah, yang kedua yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis ini menyerang gangguan mental. Nah, para remaja akan mudah emosi atau tidak dapat mengatur amarah mereka dan tidak dapat mengatur kata-kata yang dikeluarkan olehnya. Nah, yang ketiga yaitu aspek akademik. Aspek akademik merupakan aspek yang sangat fatal terkena dampaknya karena prestasi akademik akan menurun. Nah, yang keempat yaitu aspek sosial. Dikarenakan sering bermain game online dan berdiam diri di depan gadget, aspek sosial terkena dampak juga karena interaksi dengan warga sekitar akan kurang. Nah, yang kelima yaitu aspek keuangan. Nah, tak sedikit pula para pemain game menghabiskan uang mereka untuk membeli kebutuhan yang diperlukan dalam game tersebut. Nah, adapun upaya yang harus dilakukan untuk mencegah kecanduan game online ini, mencegah lebih baik sebelum terlambat. Nah, upaya yang pertama yaitu attention switching. Pengalihan fokus dari game online ke kegiatan yang lain harus dilakukan karena seperti kegiatan ekstrakurikuler, bermain bola, bermain musik, ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu dissuasion. Dissuasion ini merupakan tindakan untuk menghindari kecanduan game online seperti menasihati atau membujuk agar melakukan kegiatan yang lain. Nah, yang ketiga yaitu education. Individu harus secara aktif sadar agar terhindar dari kecanduan game online. Mungkin dapat dilakukan dengan cara membaca buku, membaca artikel, ataupun yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu parental monitoring. Nah, orang tua mempunyai peranan penting untuk mencegah kecanduan game online pada anak mereka. Nah, orang tua harus membatasi penggunaan gadget. Nah, yang kelima yaitu resource restriction. Nah, pembatasan akses terhadap game online ini juga harus dilakukan, seperti membatasi penggunaan jaringan untuk bermain game atau
membatasi penggunaan gadget agar tidak bermain game online. Nah, kesimpulannya sendiri yaitu di samping perkembangan teknologi yang semakin maju di era digital ini, game online merupakan kegiatan yang sering dilakukan. Namun, di samping itu terdapat juga dampak yang dapat ditimbulkan akibat terlalu sering bermain game online. Nah, berbagai upaya harus dilakukan agar tidak terjerumus terhadap kecanduan game online. Orang tua, masyarakat, maupun siapapun itu mempunyai peran dalam mencegah kecanduan game online yang terjadi pada remaja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.